Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Roban. Sehat-sehat bersama dengan keluarga. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel YouTube Bung Roban dan share like, karena tanpa bantuan teman-teman juga channel saya ini tidak akan berkembang. Dan banyak yang menunggu berita kabar dari Martin Paes, karena sampai saat ini ketika saya membuat konten video ini terus menanyakan, kalau dihitung dari sekarang saya membuat itu di hampir jam 2 siang, berarti dikurang 6, mereka di sana masih jam 8 pagi. Jadi memang belum ada, mungkin siapa tahu ya siang ada pengumuman, karena saya juga masih menunggu kabar itu. Mungkin bagi teman-teman semua sudah ini terus ya penasaran untuk mendapatkan kabar dari Martin Paes, karena sesuai dengan janji itu kan 15 sidang, 18 ada pengumuman. Ya kita nantikan aja bersama teman-teman soal kabar Martin Paes, karena dari beberapa hari terakhir itu sudah banyak yang memberitakan bahwa Martin Paes sudah bisa bermain, FIFA sudah merestui, ada dibantu katanya oleh KNVB, PSSI juga. Oke, itu kabar bagus, tetapi kita harus bisa menanti yang resmi, pengumuman langsung misalnya dari FIFA, atau mereka menyurat ke PSSI sudah bisa main dan PSSI bisa membuktikan itu. PSSI bisa memberitakan kabar baik ini bahwa Martin Paes sudah tersedia pada pertandingan melawan Arab Saudi tanggal 5 di Jeddah, atau melawan Australia ketika kita balik bermain di GBK pada tanggal 10 September yang akan datang. Itu yang dinantikan. Tapi sekarang saya berbicara tentang Ole Romeni. Striker dari FC Utrecht ini kembali membuat gol back to back. Setelah sebelumnya membuat bagaimana klubnya Utrecht bisa menang melawan Zwolle dengan 2-1, dan sekarang mereka bisa mendapatkan poin 1 ketika bermain imbang 1-1 di markas lawan melawan mantan klubnya, atau di klubnya Tom Haye ya, Heerenveen. Bahkan di menit ketiga Ole Romeni sudah langsung bisa menggetarkan gawang Heerenveen. Itu baru dibalas oleh tuan rumah itu 8 menit terakhir. Trenskov bisa membuat 1-1. Ole Romeni bermain, di babak kedua ditarik keluar, tapi ada 1 kartu kuning buat dia. Nah ini pertama kali bagi Ole Romeni mencetak gol di Eredivisie di kasta tertinggi secara back to back dalam 2 pertandingan beruntun. Ya, ini bagus karena Liga Belanda baru memainkan seluruhnya 2 pertandingan, dan Utrecht klubnya Romeni ini berada di peringkat kelima. Setelah ada di atas itu mantan klubnya Ragnar Ortmann, Fortuna Sittard, dan juga Groningen. Ada AZ Alkmaar, dan kemudian FC Twente, baru dengan Utrecht. Di bawahnya ada PSV. Jadi oke untuk masih 2 pertandingan, tapi masih ada di atas, tapi belum terkalahkan. Saya bilang ini suatu permulaan bagi Romeni. Kalau dia bisa membuat gol terus, bukan tidak mungkin tim nasional Belanda akan mengambil dia. Pelatih tim nasional Ronald Koeman mengincar pasti. Makanya cepat-cepat kalau dia mengurusi semua proses dia, misalnya ya kabar terakhir PSSI sedang coba membidik dia dan Ole Romeni sudah oke. Ketua Umum Pak Erik sudah memfollow, dan Ole juga sudah membalas ini, sudah menerima walau dari Pak Ketua. Nah ini kan bagus. Jadi cepat-cepat kita ambil dia. Sebelum tim nasional Belanda itu yang senior, ya sekarang kan kalau suruh memilih pasti kalau dipanggil, Ole akan lebih senang bermain di tim nasional Belanda senior. Karena persiapan ke Piala Dunia untuk zona Eropa, Belanda salah satu favorit untuk bisa menjadi juara di grupnya dan lolos ke Amerika 2026. Amerika menjadi tuan rumah bersama dengan Meksiko dan Kanada. Ya, makanya kalau kita sudah cepat mengambil dia, datang, mengurusnya bersalaman dengan Pak Erik, oke saya pikir. Jadi kalau dia sudah menyentuhkan sikap dia, kita naturalisasi atau kita diambil sumpahnya, Belanda tidak bisa untuk mengambil Ole lagi. Karena bukan tidak mungkin dengan 2 gol yang diciptakan sekarang, dia akan mencetak gol demi gol ke pertandingan-pertandingan berikut. Di akhir pekan ini, Ole akan bermain dengan klubnya menghadapi Nah Breda. Memang akan bermain tandang, tapi bukan tidak mungkin lagi Ole bisa mencetak gol. Kalau mau lihat dia sekarang dalam termotivasi tinggi ya, untuk membuktikan kapasitas dia sebagai striker terbaik salah satu di Eredivisie, nah dia bisa membuat gol. Artinya ini agak bertolak belakang memang dengan penampilan Calvin Verdong, ya pemain bek kiri kita, karena 2 pertandingan yang dilalui oleh Nijmegen, klubnya Calvin Verdong mengalami 2 kekalahan. Ya bagaimana terakhir mereka juga kalah dari AZ dengan 1-0, sebelumnya juga mereka ya bisa menderita kekalahan. Dengan 2 kekalahan ini membuat Nijmegen itu terdampar di bawah. Posisi 16 kalau nggak salah dari 18 klub di Eredivisie. Dengan 2 kali main, 2 kali kalah.
Calvin Verdong bermain terus selama 90 menit. Ini kan pemain inti, pemain yang diandalkan di Nijmegen. Tapi dia selalu gagal untuk bisa dalam 2 pertandingan terakhir bisa membawa timnya memenangkan laga. Dan Calvin Verdong itu sudah dipanggil oleh STY untuk bisa bermain melawan Arab Saudi. Nama Calvin Verdong sudah dipastikan akan ikut bersama dengan rombongan tim nasional kita, dan dia akan langsung menuju ke Jeddah ya, bersama dengan bertemu dengan tim nasional kita, ya tidak akan ke Jakarta. Nah, kita tinggal menunggu sekarang oleh Romani. Kalau dia memang benar sudah memproses semua kelengkapan dan sudah ada pergerakan yang baik dari PSSI untuk bisa memuluskan langkah dari Ole bermain di timnas, ini sangat baik ya, dan dia bisa bercepat itu semua proses dia, sama seperti Calvin Verdong, dan dia bisa memperkuat tim nasional di Arab, karena kita butuh, memang STY butuh di lini depan. Di nomor 9 kita tidak punya. Bagus kalau kita punya Ole ya, seandainya dia cepat untuk masuk, karena kita kan juga bisa menunggu siapa yang pasti, karena Mauro Silsera juga konon kabarnya sedang mengurus semua berkas-berkas dia. Ya sudah dikirim, jika oke, Mauro juga bisa bermain bersama dengan tim nasional kita. Jadi baguslah kalau Ole dan Mauro bisa bermain di tim nasional kita. Jadi PSSI harus cepat, karena ini pemain sedang on fire di Eredivisie oleh Romani. Ya, enak bagi kita untuk bisa mendapatkan pemain yang satu ini. Masih muda, ya, punya naluri besar untuk bisa mencetak gol, pembunuh berdarah dingin akhirnya di kotak penalti. Itu yang dibutuhkan oleh STY, karena kita tidak memiliki sama sekali pemain di lini serang. Ya semoga ya, dengan Ole tampil gacor di Eredivisie dan dia memang berniat untuk bisa bermain di tim nasional kita harus welcome sambil menanti Ole. Nah, kemudian ada kemarin juga kita bisa melihat pemain-pemain lain, Nathan Cho di Swansea bermain di menit terakhir 88 ya. Dia menggantikan Diamonds, dan timnya Swansea bisa menang ya di Championship dengan 3-0. Ya, kalau Elkan Bagot bermain bersama dengan Blackpool tapi kalah di kandang. Ya, dia bermain full sebenarnya bagi Elkan, dan Elkan kapan tidak dipanggil oleh STY untuk bisa mengarungi pertandingan pertama di grup C ini melawan Arab Saudi. Ya, Ado Den Haag klubnya Rafael Struijk juga bermain imbang 1-1 dengan Dordrecht. Itu di kasta kedua di Liga Belanda, dan itulah informasi-informasi yang ada di pemain-pemain abroad kita yang bermain di Belanda dan juga bermain di Inggris. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.